Jadi hilangnya atau kurangnya satu di dalam syarat-syarat sholat, maka hal tersebut langsung bisa membatalkan sholat. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqdarihi al-azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat, dari nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, dengan nikmatnya lah kita bisa hadir di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut, masih mengenai tentang salat ya. Nah, ini sekarang kita masuk mubtilatus shalah wa makruhatuha. Ya, yang membatalkan salat dan hal-hal yang makruh di dalam salat. Ya, kita tabdulus salatu bi ikhtilafi syartin min syurutiha. Min syurutiha. Ya, tabdulus salatu batal di dalam salat bi ikhtilali syartin min syurutiha, yang mana hilangnya atau kosongnya, hilangnya salah satu syarat, salah satu syarat dalam sholat. Jadi hilangnya atau kurangnya satu di dalam syarat-syarat sholat, maka hal tersebut langsung bisa membatalkan sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kan kita harus penuhi dulu tuh syarat-syarat sholat. Ya, syarat sholat diantaranya apa? Bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Begitu juga apa? Suci dari najis. Ya, di pakaian, di badan, di tempat. Ya, menghadap kiblat, menutup aurat. Itu diantara dari syarat-syarat sholat. Nah, di antaranya kalau ada di dalam syarat-syarat sholat tersebut muncul ketika dalam keadaan sholat, maka hal itu bisa membatalkan sholat. Ya, katu'in najasati illam tulqa halat, seperti jatuhnya najis ketika kita dalam keadaan sholat. Kalau kita enggak langsung beres itu najis secara langsung, halan segera. Ya, misalnya
Kita dalam sholat tiba-tiba ada semut mati, ya kan, bangke tuh, walaupun semut itu kan bangke, nggak boleh sholat kita membawa bangke, ya, sesuatu yang najis. Bangke itu kan najis, ya. Kita langsung sentil misalnya, jatuh di sini, kita langsung geser. Kalau kita diemin batal kita sholat kita, ya. Begitu juga misalnya lagi sholat kita pakai rida, ya, rida kita pakai, misal karena kita sholat di luar, burung buang kotoran di sini, ya, kotor kan nih, kita langsung buang, ya, jadi langsung dibersihkan, ya, selama kita mampu di dalam sholat. Kalau nggak mampu, misalnya basah apa batal sholatnya, ya. Kalau langsung kita langsung hilangkan, enggak, ya, ada nyamuk misalnya di sini mati, makanya kalau ada nyamuk tepok ntar ya, dalam sholat tepok nyamuk, ya, sholat nyamuk mati atau lalat mati di sini, ya, atau kotoran yang kering misalnya. Kalau kita langsung segera bersihkan, hilangkan tuh najis, langsung nggak batalin sholat. Halan, segera langsung dihilangkan tuh najisnya. Tapi kalau misalnya enggak, entar, nah sholatnya membawa najis, berarti kan syarat di dalam kita melaksanakan sholat harus hilangnya najis, maka bisa batal dalam sholatnya, ya. Ya, misalnya ada kotoran jatuh, terus maju kita gimana? Bingung, atau di kain kita, jadi nggak bisa, udah batal udah sholat kita, karena membawa najis. Kalau kita langsung bisa hilangin, ya tadi tuh, misalnya di lidah kita ada kotoran, kita langsung gitu bersih, langsung buang artinya. Atau di badan kita ada semacam kayak sesuatu yang najis, kita langsung singkirkan. Tapi kalau yang basah udah repot dah. Ini biasanya yang gampang itu najis-najis yang kering. Ya, kalau yang basah ya udah najis, nggak ada alasan, udah batal salatnya. Ya, nah ini salah satunya kena di dalam syarat sholat, nggak boleh tuh. Jadi syarat sholat tuh benar-benar terpenuhi semuanya. Ya, nggak boleh kita dalam membawa najis. Oh enggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak ada. Langsung segera dihilangkan tuh najisnya. Ya, halan, bukan entar, halan tuh langsung. Ya, bukan nanti. Ya, nanti aja dah pas ruku, nanti dah pas sujud, nggak ada. Jadi langsung ketika itu. Ya, wan kisafil aurati illam tustar halan, seperti juga ya, terbukanya aurat. Kan syaratnya sholat itu menutup aurat. Ya, ketika kita dalam keadaan sholat terbuka aurat kita. Ya, misalnya sarungnya, ya, mau kedodoran misalnya, kita langsung angkat, langsung sebisa kita, ya, langsung kita tutupin, langsung kita bisa tutup, jangan entar, ya, karena membuka aurat kalau langsung kita langsung bisa tutupin. Misalnya kita umroh dah, yang biasanya pakai gituan tuh, pakai kain umroh kan modelnya kayak sarung begitu, mau kedodoran langsung kita cepet gitu, maksudnya auratnya tertutup lagi. Nah ini nggak membatalkan sholat kalau langsung. Tapi kalau nanti ya bisa membatalkan batalkan sholat. Ya, terbukanya aurat, ya langsung kita tutup. Ya semampu kita tutup gimana? Ya, karena kalau kita misalnya diamin aja, nah syaratnya itu kurang, cacat, ya berarti sholatnya tidak sah. Hati-hati. Ya seperti kayak kita buang angin, dalam sholat kita buang angin, kan syaratnya adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Sholat buang angin, ya batal sholatnya. Karena apa? Karena terpecahnya atau kenanya salah satu syaratnya, gugur jadinya, sholatnya batal. Nah ini, jadi nggak boleh tuh selama kita sholat tuh syaratnya harus terpenuhi sampai kita salam terakhir, ya, sampai kita salam. Jadi bukan berarti sebelum sholat kita penuhi, ketika sholat kalau terjadinya kenapa ini lain, nggak apa-apa, nggak bisa, ya nggak bisa. Nah ini hal yang membatalkan sholat kita perhatiin tuh, ya, di antaranya itu yang pertama tuh, ya tidak boleh tuh kosongnya, hilangnya sesuatu
yang dari salah satu syarat sholat. Satu aja misalnya. Ya, seperti tadi ada najis, satu doang. Ya, kalau kita nggak langsung bersihin, batal kita punya sholat. Ya, makanya kita perhatiin dulu di badan kita, ini dulu sebelum sholat kita siap-siapin dulu bajunya yang bersih dulu, yang sembarangan. Ya, karena yang kita hadapin itu Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang menghadap berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga wa tabtulu binutqi biharfaini mutlaqan. Batal salat dia mengucapkan atau berkata dua huruf secara mutlak. Ya, huruf. Ya, dua huruf, dia ngomong dua huruf. Nah, dua huruf apa ya? Dua huruf ya, nah misalnya ya, dalam salat ente yang ini kopi ente salat ya aja gitu. Iya, kan dua huruf masih dikit batal salatnya. Ya, ngomong batal di dalam salat. Ya, mutlak, secara mutlak. Dua huruf mutlak. Artinya mutlak ya udah, mau dipahami nggak dipahami, kalau secara langsung dua huruf batal. Kita punya salat. Ya. Hati-hati, makanya harus khusyuk salat. Yang ngelamun. Ya. Atau biharfin mubhim, atau satu huruf tapi satu huruf bisa dapat dipahami. Ya, satu doang tapi paham orang. Ya, satu huruf paham. Ya, biasanya kan kalau bahasa Arab itu di luar konteks Arab Al-Qur'an ya. Yang ngomong ya. Misalnya di dalam sholat, di dalam bahasa Arab itu kan ada apa ya, satu huruf itu artinya mengandung makna, kayak misalnya melihat, ro'a ya ro, lihatlah ya. Lagi sholat masuk ro'a aja ya. Orang maksudnya tuh ngahamin tuh ya, ngomong begitu dia, dua huruf tapi paham orang. Atau ki, jagalah ya, ki, nah, satu huruf itu kok dan dikasrohin ya, bisa membatalkan sholat kalau dipahamin sama orang tersebut ya. Makanya ya, hal tersebut bisa membatalkan sholat. Au mamdudin ma'al amdi wal ilmi bitahrimihi, atau memanjangkan padahal dia tahu bahwasanya itu bukan dari huruf tersebut dan haram hukumnya untuk dilakukan. Ya, kalau kita baca misalnya surat misalnya, dia tahu nih Al-Fatihah atau surat yang pendek ini kalau dipanjangin itu mengandung maknanya berubah, disengajain dia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, panjangin, sengajain dia. Ya, artinya kayak begitu. Nah, bisa membatalkan sholat kalau sengaja. Dia tahu tuh kalau hal itu dia lakuin dosa hukumnya. Nah, kalau dia lakuin ketika sholat maka batal dalam sholatnya. Ya, malamdi. Ya. Ya, kalau sengaja itu maksudnya. Kalau nggak sengaja kan lupa hafalannya, itu kan nggak sengaja misalnya. Ya, atau macam-macam selain sengaja, selain tidak sengaja ya nggak masalah. Ya. Misalnya, makanya perlu kita banyak latihan ya. Tapi kalau dalam rukun nggak boleh ya, kayak Al-Fatihah harus bacaannya bener, panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, makhrajul hurufnya harus benar ya, karena itu rukun ya. Kalau misalnya qul a'udzu birabbin nas misalnya ya, kita panjangin, misalnya surat-suratnya kita panjangin ya, bisa membatalkan sholat. Padahal itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Kalau kita kita ngomong itu dosa gitu ya. Ya. Wa in nasiya au jahila au sabaqal lisanuhu fala tabtul. Nah, kalau dia lupa atau bodoh, ya bodoh di sini artian emang jahil. Ya, jahil di sini, kalau di sini nggak kata-kata jahil sebenarnya sih kalau tinggal di Jakarta. Ya, karena majlis taklim di sini banyak. Ya, jahil di sini maksudnya dia belum pernah mendengar, nggak paham dalam ininya, emang benar dia tinggal di pedalaman, nggak ada yang ngajarin dia tahu dia Islam aja, ya secara detail, dia nggak tahu begini-begini, ya. Nah,
ini terkategori jahil. Tapi kalau misalnya tinggal di Jakarta bukan kategori jahil sebenarnya, nggak tahunya itu karena nggak mau tahu. Lain. Kalau jahil emang dasarnya jahil. Ya, kalau ini mau nggak mau tahu. Nah, ini bisa artian bisa bahaya ini. Makanya hati-hati. Yang dekat majelis taklim kalau dia padahal dia tahu bermanfaat bagi dirinya, dia nggak lakuin, dia nggak hadir di taklim, dosanya bisa berlipat ganda. Bahaya, hati-hati. Ya, karena ibadah ini urusannya, bukan main-main, bukan ancaman. Ini emang ibadah. Ya, emang anjuran bagi kita untuk kita lakukan. Hadir kalau kita merasa diri kita nggak paham, merasa diri kita nggak ngerti, maka hadir datang majelis taklim. Di sini banyak, ya. Ya, khususnya di Jakarta udah numpuk benar majelis taklim, kita nggak bisa hitung gitu ya. Fa inna siya au jahila au sabaqa lisanuhu. Kalau misalnya ketelepasan ngomongnya, ketelepasan, ya, karena ada orang pun ketelepasan begitu, ya. Fala tubtil illa bi katsiril kalam urfan. Maka kalau dia ngomongnya banyak, ya, bisa tidak membatalkan sholat kecuali ngomongnya banyak. Ya, bicaranya banyak. Kalau ngomong doang, tapi ngomongnya banyak. Urfan itu secara umumnya orang ngomong ini kebanyakan nih ngomongnya. Ya, batal. Ya, makanya itu. Kita ketelepasan misalnya ngomongnya, tapi ngomongnya itu banyak ini orang dapat dipahami, ngerti. Menurut orang nih perkataannya bukan perkataan sedikit. Ya, maka batal sholatnya. Ya, tapi kalau dia cuman gak sengaja gitu, namanya ketelepasan, namanya lidah, tapi ada ehnya gitu misalnya, ya, sedikit kata-katanya, ya, karena spontan, ya. Nah ini tidak membatalkan sholat. Kalau misalnya banyak, batal. Ya, sholat kalau banyak ngomongnya batal. Ya, kalau sengaja misalnya dia ketelepasan begitu. Wa tabtilu bi ziyadati ruknin fi'lin amdan. Wa tabtilu begitu juga batal bi ziyadati ruknin, dengan tambahnya rukun fi'liin amdan, rukun fi'li secara sengaja. Ya, sengaja dia lakuin di dalam rukun fi'il batal. Misalnya dia udah ruku, ini ruku lagi misalnya. Sengaja dia. Ya, maka sholatnya batal. Beda sama lupa. Ya, beda sama lupa. Ini sengaja dia. Ya, dia tambahin sengaja. Maka sholatnya otomatis batal. Ya. Misalnya dia rukun fi'il itu apa ya? Misalnya udah sujud, disujud lagi. Ini orang biasanya sujud tuh. Udah ngangkat Allah, lihat imam belum apa ya? Belum bangun. Mungkin dia ngelamun, disangkanya itu imam udah bacakan Allahu Akbar. Dia udah ngangkat begini, ya, dia sujud lagi, nah nambah tuh namanya, ya, bisa membatalkan sholat. Hati, kalau disengaja nungguin lagi, maka tungguin, udah biarin, ya, tungguin. Udah imam tadi gitu, udah baru, karena kita kan nggak tahu ada imam nggak kedengeran imam, ya, itu bisa menambah itu namanya, ya, udah bangun, imam masih ruku, dia ruku lagi, ya, sengaja deh rukunya itu. Ya, jadi menambah rukun fi'lin, ya, bisa membatalkan sholat, ya, dengan sengaja amdan. Wa fi'lin fahisha, atau dia fahish, kawathmin, seperti apa? Atau melakukan sesuatu yang tidak layak dalam sholat, nggak biasanya, seperti dia loncat misalnya, sholat loncat ngapain? Terus terbang gitu, Ya, orang kan kalau ada yang kosong dimaju, misalnya pelan-pelan diloncat, ya. Atau apa ya, bergerak dengan beberapa kali, ya, sesuatu yang tidak, nah, bisa membatalkan yang namanya sholat. Dengan sholat itu kita harus khusyuk, tenang, ya. Bifilin katsirin mutawalin kasalati khutawatin walau nasyian. Ya, benar kayak di sini. Seperti dia melakukan, ya, fi'lin, perbuatan yang banyak, yang berturut-turut, ya, seperti apa? Seperti 3 kali langkah, ya, ini sholatnya gerakannya berturut-turut, 3 kali gerakan, ya, khutuwatin, 3 kali langkah, walau nasyian, walaupun lupa,
Ya, ada jalan ini kosong, di jalan aja. Walaupun lupa, batal juga sholatnya. Ya, kalau bergerak lebih dari tiga kali gerakan berturut-turut. Ya, berturut-turut. Makanya kalau yang jauh, misalnya kita mau ngisiin tempat yang kosong, kayaknya agak jauh, sok berikutnya di depan. Kita jalan 2 langkah dulu, 1, 2, diam dulu. Ya, kita jalan lagi, 1, 2, udah diam dulu sampai pas. Jangan 2, 3, 4, udah langsung. Nah 3 kali begini, batal. Gerakan itu bisa membatalkan sholat. Ya, hati-hati. Nah ini bisa membatalkan sholat seperti ngelangkah begitu. Ya, jalan. Ya. Begitu juga yang kemarin kan kita bilangin, hal yang tidak membatalkan kecuali ya dalam berapa, walaupun 3 kali gerakan ya tidak membatalkan sholat, ada 5 macam. Yang pertama itu lisan kita, bibir kita. Nah ini walaupun berkali-kali berturut-turut tidak membatalkan sholat. Ya. Yang kedua apa? Mata kita. Ya. Tapi dengan syarat bukan sengaja, bukan bercanda maksudnya. Bukan nilai, bukan bercanda. Kalau bercanda batal. Baru niat aja udah batal udah. Karena sholat itu bukan tempat bercanda. Nah, mata kita misalnya kelilipan, soalnya kita gini gerak-gerak tuh. Ya, enggak batal. Ya, ini enggak membatalkan sholat. Walaupun lebih berturut-turut lebih dari 3 kali. Begitu juga kuping kita. Ya, kalau musim dingin misalnya ada yang kupingnya goyang orang nih. Ya, ini goyang diri. Bukan bakal main-mainan, emang goyang, ada orang yang begitu. Ya, tapi jarang begitu. Ya, itu tidak membatalkan. Ya, begitu juga apa? Seperti apa lagi tuh? Lisan, kuping, mata, terus jari. Ya, jari kita 1 jari, bukan 5 jari, 1 jari. Ya, sholatnya begini, digerak-gerakin begini. Kan ada orang yang begini. Ya, Muhammadiyah, ada yang mana lagi tuh, aliran. Ya, begitu kan, goyangin ya, gerakin ya. Begini, ada yang muter begini. Selama jarinya doang yang goyang, nggak usah ribut. Karena hal itu tidak membatalkan sholat. Ya, kalau kita udah begini aja. Ya, nggak membatalkan sholat ini. Ente mau garuk juga, misalnya gatel, 1 garuk gini, nggak batal ini. Kalau yang garuk cuma 1 doang. Tapi kalau yang garuk ke 5-5-nya ya batal. Ya, 1 doang nggak batal gitu misalnya. Ya, gini. Jadi nggak batalin sholat. Ya jari gitu. Begini. Ini. Terus kemaluan yang terakhir. Kalau laki pagi-pagi itu, bangun misalnya. Tidur lagi, bangun lagi misalnya, berturut-turut begitu, nggak membatalkan sholat. Asal jangan keluar. Kalau ada sesuatu yang keluar batal. Ya, ini enggak. Ya, itu nggak membatalkan. 5. Selebihnya kalau berturut-turut batal. Ya, gini. Ya, leher batal ya. Selebih yang tadi disebutin tuh batal ya. Ya, atau jinggit-jinggit misalnya. Ya, batal. Atau dia 3 kali, 1, 2, 3 turut-turut nih, batal ya. Begitu juga begini, Sami Allahu liman hamidah, begini. Nah ini tangan gerakan nih. Nah ini batal deh. Kalau 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat. Hati-hati tuh. Ya makanya Sami Allahu liman hamidah langsung diem. Jangan tangannya masih bergerak juga. Bisa batal sholat. Kalau 3 kali berturut-turut gerakan bisa membatalkan sholat. Ini hati-hati baginya. Kadang-kadang kita walau nasihan walaupun lupa. Iya. Ya, makanya hati-hati. Makanya sholat itu kita harus khusyuk. Ya, jangan ghaflah, jangan ngelamun. Nah ini kita harus khusyuk benar-benar. Sehingga hal-hal yang semacam itu tidak luput, akhirnya tidak dilakukan oleh kita. Alhamdulillah. Ya, kalau kita nggak khusyuk, ghaflah, akhirnya dilakuin tuh tanpa kita sadari. Ya. Terus fayubtilu sholat wa kullu ma yubtilu shaum. Ya. Dan segala sesuatu yang membatalkan puasa yubtilu sholat, membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan puasa ya membatalkan sholat. Apa ya? Minum misalnya. Kan puasa kalau kita minum batal ya?
batal. Oh, sholat apa minum? Nah iya, ente sholat hujan-hujan, ya kan? Ada air masuk, ya. Atau bekas wudhu, ada air masuk, diminum, ya air yang bekasnya itu dari luar itu, walaupun sedikit batal kita punya sholat, ya. Yang membatalkan puasa batal, ya. Membatalkan puasa kita batal sholat kita batal. Illa al-aqal katsir nasiyan, kecuali makan yang banyak, ya, lupa, ya. Fayubtilu sholat dina shaum. Kalau makannya banyak, batal kita punya sholat kita. Sholat itu urfan, batal semana. Ya, di istilah ulama ini sebagian semana batalnya, banyaknya sesemana. Dua nasi atau senasi. Ya, bukan satu piring, ya, masa sholat makan satu piring nggak mungkin, ya. Kan puasa nggak membatalkan sholat tuh, nggak membatalkan puasa kalau lupa, ya. Tapi kalau banyak itu bisa membatalkan membatalkan sholat. Kalau puasa enggak, mau banyak mau dikit, kalau lupa nggak batal, ya. Udah alhamdulillah rezeki dah tuh. Kalau puasa, makanya kalau ada orang puasa lagi makan asik, diemin aja dulu. Jangan dikasih unjuk, kesian, jahat ente. Iya, lagi makan pedas lagi. Iya, alhamdulillah. Wah, lu bukan di puasa. Wah, udah. Kesian, biarin sampai puas, mau nambah 10 kali biarin, diemin aja. Udah selesai, udah kenyang, udah tahap, baru ente bilangin. Nah, itu orang baik. Enggak apa-apa. Iya, lu bukan di puasa. Oh iya, sebelum aja. Dikasih sama Allah tuh makan dah. Ya, jangan di setengah makan baru makan sedikit dikasih, jangan. Ya, itu kalau puasa. Karena kita spontan sih, langsung aja. Ya, langsung. Oh, lu puasa lu, wah langsung biarin, mungkin dia lupa, biarin aja. Kalau puasa. Tapi kalau sholat yang sedikit ya nggak masalah. Tapi kalau banyak batal. Dia punya sholat di. Nah, wayubtilu sholatu shaum. Ya, kalau sholat batal kalau makan banyak. Ya. Masih ada biskuit misalnya atau nasi di mulutnya belum dibersihin, masih ada sekumpulan, ada daging dikit, nyangkut, dikira korek gitu ya, itu lah sama dia, kan banyak tuh, ya. Nah itu batal dia sholatnya, ya. Kalau dia lupa, ya. Kalau dia lupa, tapi kalau dia nggak lupa, sengaja batal sholatnya. Nggak lupa misalnya, ditelan. Batal. Kayak puasa kalau misalnya walaupun sedikit dia nggak lupa, telan dia batal puasanya. Nah, sholatnya juga kalau dalam sholat batal walaupun sedikit, mau apa lagi banyak. Kalau dia nggak lupa, dia makan, dia nelen, mau makan mau minum, batal dia punya sholat. Iya. Nah, hati-hati. Terus, nah ini diantara hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Iya. Nah ini banyak yang membatalkan sholat. Iya, di antara gerak tadi itu. Wa yakrahu. Di sini ada nanya nggak? Udah. Membatalkan tentang sholat. Kita masuk padanya wa yakrahu, hal-hal yang memakruhkan dalam sholat. Ya. Tadi yang membatalkan sholat. Ya. Yang memakruhkan dia nggak batal sholatnya, cuman makruh hukumnya. Bisa memakruhkan. Yaitu al-ittifatu fi sholat li ghairi hajah. Menoleh. Ya, ngelengok kalau bahasa kitanya. Ada orang sholat ngelengok begini, nggak ada hajat. Ya, tahu hajat apaan? Aneh nggak tahu. Pokoknya nggak ada hajat. Dia ngelengok begini. Tapi dadanya tetap menghadap kiblat. Makruh. Jadi kalau orang yang begini. Tapi kalau yang begini-begini ya batal sholatnya. Pokoknya lebih dari 3 kali gerakan batal. Ya, dia melok ini. Ya, noleh begini. Batal dia sholat. Batal, makruh hukumnya, tidak membatalkan itu. Ya. Wa nadharu ila sama wa ila kulli man yulhi, atau melihat ke langit. Salat melihat ke langit. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh hukumnya. Enggak batal. Atau melihat sesuatu yang bikin dia ghaflah, lalai. Lagi sholat dilihat tuh wadimor, baca wadimor, ngelengok bawahnya. Makanya kalau lagi pakai kain, kalau bisa kainnya dibalik, ya, yang mereknya itu di atas, karena hal itu bisa mengganggu orang sholat. Tentang BHS dah, pas bener ya.
BHS bener nih, mau ngeliatin ya, itu pakai baju bola, bener nih, Ronaldo misalnya, ya Messi apa, ya ini bisa memandang orang rusak, makruh dia. Tapi kalau diucapin batal, ya dalam hati dia melihat begini, melihat sesuatu yang bikin dia ghaflah. Makanya makruh sebenarnya kalau misalnya masjid di depannya itu banyak-banyak kayak semacam-macam yang orang bikin jadi lalai. Allahu Akbar, keren bener di sini. Nah ini makruh makanya. Bukannya bagus, ya bagus, tapi bikin orang jadi lupa. Nah ini bisa memakruhkan dalam salat, makanya makruh hukumnya. Ya, makruh. Nah ini bukan haram ya, tapi makruh. Selama ini di tempat yang, kalau ini kan nggak terlalu, nggak ada, di kosong semuanya, nggak ini apa hal ini kelewatan. Kalau di atas mesti baca juga, orang yang sholat mengangkat begini ya, pokoknya di depan sini. Nah ini di apa ini karpetnya tulisan atau gambar ini kan kosong, ini bagus, ini khusyuk jadinya. Ya, jadi apa sesuatu yang bisa melihat, yang bisa orang kita jadi lupa, ya jadi lalai. Nah ini makruh bagi kita kalau kita melihat sesuatu yang begitu, nggak usah dalam sholat. Makanya kita khusyuk, makanya kita kalau bisa di depan tembok kalau bisa dah. Jadi kita nggak bisa ngelihat sana sini, nggak bisa lihat sana sini, jadi khusyuk bener. Ya di depan tembok udah enakan. Nah, terus di dalam juga makruh waqafus sya'ri wa thawb. Begitu juga makruh. Ini bukan batal lagi ya. Kalau tadi batal tuh. Ya, kurangi syarat itu batal ya. Ya, terus bergerak lebih dari 3 kali itu batal. Ya. Atau kenanya najis kalau nggak langsung dihilangin itu batal, atau kebukanya aurat kalau nggak langsung ditutup. Ya, bisa Nah, ini makruh. Kalau makruh ya sholatnya nggak bagus aja. Sah dalam sholatnya, cuma makruh aja. Ya, seperti apa? Seperti ini anak-anak muda biasanya yang rambutnya panjang. Ya, yang rambutnya panjang misalnya ketika dia mau sujud, ini rambutnya digini dulu. Nah, ya, kan ada orang begitu tuh, rambutnya panjang. Ya, makanya kan kita pakai peci, kenapa sih? Biar diantaranya biar supaya rapi. Ya, mau sujud begini dulu. Ya, ntar udah mau sujud lagi, mau sujud begini lagi. Ya, kan ada yang begitu. Ya, nah ini makruh hukumnya. Ya, makruh dia hukumnya. Terus dalam sholat buru-buru pakai kancing, benerin kancing. Ya walaupun sih nggak gerak 3 kali, cuman apa? Masukin baju begini, dia mau ngapain? Bukannya begini, dia begini, masukin begini ya. Nah ini batal makruh hukumnya. Makruh bukan batal, makruh. Ya. Wa masul wajah, atau mengusap wajah di dalam sholat. Ya, diusap makruh. Seperti kayak diantaranya kayak habis kunut biasanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala sallam. Allah, orang begini langsung ngusap, makruh. Kita nggak usah ngusap, udah langsung. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allah langsung sujud, nggak usah ngusap kepala gitu. Kalau kita ngusap apa namanya muka kita, makruh. Boleh. Tapi kalau ngusapnya geraknya lebih dari 3 kali, batal. Ya, bisa membatalkan sholat. Makanya nggak usah kalau sholat. Kan ada yang namanya kan sholat kita kan doa tuh. Ya, doa dulu kayak kuntilah. Nah, kita habis doa kita ngusap gitu. Kalau di luar sholat nggak apa-apa. Ya, sunnah juga dianjurin, nggak masalah. Di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat hukumnya makruh. Langsung dia. Ya. Atau tasbihatul hasa. Mau sholat, mau sujud, dirapiin dulu nih. Ada debu. Misalnya, gitu. Ya. Jadi kalau kita mau sujud tuh, ada batu, kita singkirin dulu, baru makruh hukumnya. Kapan kita mau singkirin? Sebelum sholat, bersihin dulu. Jangan lagi sholat mau sujud baru dibersihin. Nah, ini ngaco nih orang yang begini ya. Ini makruh hukumnya.
dengan syarat kalau geraknya enggak lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali batal. Ya, dia masuk. Kan biasanya orang suka kalau di sini alhamdulillah bersih. Kalau misalnya di luar misalnya, ya ketika kita mau sujud, kita benerin dulu batunya, bersihin dulu, ditatah dulu. Ya, baru kita sujud. Nah, bisa makruh hukumnya. Ya, kalau kita menghilangkan kemakruhan, ya kita bersihin dulu yang namanya sebelum kita sholat. Ya. Atau qira'atul asabi. Begini nih, tek. Ya. Ini nih. Apa? Pletekin tuh, pletekin apa itu? Biasanya begitu tuh orang. Tapi kalau lebih dari 3 kali batal. 1, 2, 3, nah gini. Tek batal. Ya, dia 1, 2, tek, udah. Atau gitu dah. Dia begitu dalam sholat ya atau apa. Nah, ini makruh hukumnya. Selama gerakannya itu tidak lebih dari 3 kali berturut-turut. Kalau gerakannya lebih 3 kali dari berturut-turut, maka hal itu batal. Ya, makanya sholat khusyuk. Jangan dipetek-pletek kalau sholat. Tek udah sholat. Tangannya di pegel mungkin kalinya. Ya, wusubu wa rafal ihdar rijlain, atau diangkat kaki 1. Ya, sholat kakinya diangkat 1 kayak burung apa itu begitu. Diangkat. Ya, ntar ini lagi diri lagi. Ya. Nah, ini makruh hukumnya. Ya, atau menempelkan 2 kakinya. Ya, kan sunnahnya itu harus renggang gini, jangan terlalu renggang juga. Ya, dia itu rapetin, nempel gini nih. Ya, bersamaan gitu. Ya, dalam diri dia begini nempel. Makruh hukumnya. Ya, kalau laki itu ya udah segini aja, sewajarnya. Bukan ngengkang gitu juga ya, tapi sewajarnya. Tapi nggak ditempelin begitu. Ya, wadul yadaini 'alal khadirataini, atau juga makruh menaruh tangannya di kita punya ini ya nih. Kayak orang tendangan bebas tuh kalau main bola tuh. Bukannya di sini malah di sini. Dipegang begini. Nggak batal sih, karena kan di sini kan ada penghalang. Cuman ngapain megangin begini? Ya, dalam sholat makruh hukumnya. Ya, makruh, hati-hati. Ya. Atau juga begitu juga apa? Watofani ila tu'amil hadir, atau dia sholat dulu kalau udah makanan udah ada. Ini sering kita begitu tuh. Sholat dulu tak dulu sholat dulu kita baru makan. Jangan. Kalau emang udah ada makanan, waktunya masih panjang, maka bagi kita pilihan mana? Makan dulu. Entah kalau misalnya kita sholat dulu, puyeng sama makanan. Tadi makan tadi. Ya, tadi habis tadi. Makanya makan dulu. Ya. Bahkan Nabi SAW katakan la salata bi huduri tu'am. Ya, jangan makan kalau jangan sholat kalau makanan sudah saji. Entar sholatnya. Ya, ini ikhtilaf nih antara ulama. Kalau ulama hadis kita harus makan dulu, nggak boleh sholat dulu. Tapi kalau ulama fikih nggak, dulu lihat waktu. Kalau waktunya udah mepet, mau keluar waktu sholat, ya kita sholat dulu, baru kita makan. Tapi kalau waktunya masih panjang, masih jam 1 misalnya, makanan udah siap nih jam 12 teng, pas azan lagi, wah perut keroncongan, ya rame-rame lagi. Nah, makanan udah saji, udah siap, bukan lagi dimasak, lagi saji. Nah, gimana kita? Kita makan dulu. Makan dulu udah habisin tenang. Biar apa? Biar sholat kita khusyuk. Ya, kalau misalnya kita ntar dulu, udah kita sholat dulu, yang penting sholat dulu. Ya, bukan yang penting. Pala kita, pikirannya makan. Nah, ini makanya makruh hukumnya. Kalau makanan sudah hadir, ya maka hal tersebut disunahkan kita untuk makan dulu. Kalau waktu itu masih panjang, waktu sholatnya masih panjang, nah makan dulu aja, tenang aja. Ya, habis makan selesai, baru kita ke puasa lah. Ya, ke puasa, ya, kita buka dulu. Kalau masih lapar, makan aja dulu, nggak apa-apa. Habis itu baru kita sholat. Jadi benar-benar enak gitu di dalam sholat kita khusyuk. Ya, nah khusyuk. Begitu juga apa?
wa bitarik maqbarah wa hammam. Begitu juga makruh kalau kita di jalanan, kita sholat jalanan makbarah, apa kuburan tuh jalanannya tuh, ya. Atau di hammam, kamar mandi di sini artinya bukan kamar mandi yang najis ya. Karena ada orang kamar mandi yang bukan untuk buang air, ini khusus aja. Nah ini walaupun bisa di kamar mandi pakai apa misalnya gitu, ya makruh selama itu nggak kena najis, tapi kalau di dalam itu seperti kita sholat di mana, di gereja misalnya, selama nggak menghadap berhala ya, itu hukumnya makruh ya. Sholat di tempat yang mana tempat rumah ibadah orang lain nggak boleh, makruh hukumnya ya. Bukan menghadap berhala tapi sholatnya ya, walaupun nggak menghadap berhala tapi di tempatnya makruh. Kalau menghadap berhala itu urusannya lain lagi, nggak boleh gitu, masih bersujud di depan berhala. Nah ini makruh ya. Begitu juga di dalam sholatnya ya. Begitu wa ma'aqul ma yuwaswisu al-hudur wa yudhibul khusyuk. Dan bersama juga setiap segala hal yang bisa menghilangkan kehadiran atau menghilangkan kekhusyuan kita di dalam sholat itu makruh hukumnya. Jadi makanya kalau kita dalam sholat itu imam udah sholat, kita telat, kita jalan, gak usah lari ya. Yang menghilangkan kekhusyuan itu hukumnya makruh. Nah kita nyelari itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena ketika kita sholat kita ngos-ngosan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Khusyuknya hilang, makruh. Jadi segala sesuatu yang bisa menghilangkan kita kekhusyuan dalam sholat makruh hukumnya ya. Kalau kita badan kita misalnya atau di sampingnya itu ada teman kita tuh, kita tahu tuh habis kerja sama kita, baunya bukan main ya. Dia di samping kita, dia bukannya kita nggak mau samping dia, enggak. Kita lebih baik di tempat di samping sebelah kirinya, jangan sebelah sononya. Kenapa? Kalau kita sholat kita nggak khusyuk, jadi dosa ya. Jadi rasanya nggak enak. Makanya kan nggak boleh ketika kita ingin sholat kita makan jengkol. Hukumnya bisa bukan makruh lagi, bisa haram kalau sesuatu di dalam, kalau kita sholat kita tahu bahwa isu bau, kita sholat bisa mengganggu orang sholat, hukumnya makruh lagi, bisa menyebabkan keharamannya karena mengganggu ketika orang sholat. Nah ini hal-hal yang beberapa kemakruhan kita di dalam sholat banyak ya. Kecuali kalau hal tersebut dibikin bercanda, bukan makruh lagi, tetapi sholatnya batal. Pokoknya kalau bercanda, mau niat apapun, mau gerak apapun, kalau di dalam sholat niatnya bercanda, otomatis batal sholatnya. Ya, jadi mau ngangkat tangan, maksudnya niatnya bercanda nih, batal maksudnya. Mau ngapain, pokoknya mau gerakannya sekali, 2 kali, kalau dia niatnya bercanda, batal. Ya, misalnya mau noleh, tapi niatnya tuh mau ada sesuatu yang bakal kali untuk main, ya maka batal sholat, batal, ya itu batal sholatnya kalau niatnya bercanda, ya. Nah ini alhamdulillah hal-hal yang memakruhkan sholat dan juga yang membatalkan sholat, ya. Wallahu a'lam. Ada yang menanya? Mana? Udah azan? Masih ada waktu? Nah ini bisa menjadikan jadi haram. Ya, dak mayribuka ila mayribuka, kata Nabi, hilangkan rasa sesuatu yang was-was. Karena was-was itu datangnya dari syaitan. Kita yakin aja udah. Ya. Maka ada orang yang begitu ada. Ya, itu bukan tempat itu dari syaitan itu. Ya. Kayak ada orang Allah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Setan itu. Kita langsung aja. Ya, bismillah, udah bismillahirrahmanirrahim. Hilangin tuh. Ya, ada orang juga wudu tuh. Ya. Ada beberapa orang tuh kita kenal wudu dulu. Ya, kalau wudu tuh semuanya basah. Tepek semuanya kayak orang mandi. Rasanya was-was. Kita bilang itu usaha, itu begitu nggak boleh. Buang air, habisin air, mubazir begini. Ya. Akhirnya dilawan, hilang sekarang. Enggak.
Hah? Maksudnya? Tugas DKM. Ya, kalau cara mengasih tahu itu kan kita beda-beda, itu ada dakwahnya masing-masing ya. Kalau ada yang lebih tua, dakwahnya pelan-pelan ya. Ya, jangan langsung ente begini bu, jangan, kesian walaupun kata-kata itu benar. Iya, kalau orang tua empat mata, baik-baik. Iya. Jadi kalau was-was itu jangan. Ya, kan segala sesuatu yang bisa menghilangkan kekhusyuan sholat, hukumnya makruh. Makanya udah hilangin tuh. Ya, banyakin baca An-Nas biasanya. Ya, kalau dibilang gitu banyakin baca Qul a'udzu birabbin nas. Orang yang suka was-was itu perbanyaklah sholawat dan perbanyaklah baca surat Qul a'udzu birabbin nas, atau minimal 3 yang surat itu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Qur'an nas banyakin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri ghasiqin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lawan udah hilang dah. Ya. Nah, ini ya. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan sholat, ya itu makruh. Hah? Iya, itu was-was. Iya, makanya. Iya, assalamualaikum, jangan, ya. Itu syaitan itu. Iya, itu syaitan hilangin tuh. Iya, itu syaitan, hati-hati. Kita jangan mau kita dibudakin sama yang namanya syaitan. Itu enggak ada orang pikiran itu, oh enggak, takut enggak ini, takut fatal itu. Iya. Nah, ini hati-hati tuh. Iya, makanya apalagi Al-Fatihah. Kita juga dengar ada yang alhamdulillah. Jadi repot ya. Makanya mudah-mudahan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hati kita dari was-was syaitan. Dan mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah, diberikan ilmu manfaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.